Viralnya Bunga Zainal yang baru-baru ini curhat tentang salah satu YouTubers yang dinilai star syndrome nampaknya terus menimbulkan pro kontra di kalangan warganet. Diketahui sebelumnya, Bunga dan Ria Ricis sempat berada dalam satu acara yang dimana setelah itu Bunga pun meluapkan curahan hatinya tentang momen yang tidak menyenangkan yang ia alami dengan sang YouTubers. Dampak dari curhatan Bunga tersebut kini akhirnya turut menyeret nama YouTubers Ria Ricis, yang mana membuat istri dari Teuku Ryan itu tak henti-hentinya dihujat warganet. Mencoba untuk meluruskan isu miring yang kini menerpa sang adik, Okky Setiana Dewi selaku kakak dari Ricis pun akhirnya buka suara dan turut memberikan tanggapannya atas kejadian yang turut menyeret nama saudara kandungnya itu. Dia duduk satu meja sama gua, ya. Satu meja bener tuh sebelah gua duduknya, tuh YouTubers. Gue diem dong, terus gue senyum lagi sama dia. Senyum lah, gue namanya duduk sebelahan ya, gue senyum. Tetep dia kagak senyum sama gue. Ada dendam apa sih dia sama gue? Terus nih, kan dia lagi pengen ngobrol sama si artis satu lagi nih. Artis ini persis duduknya di sebelah gue. Kan menyeberangi ya, namanya sebelah-sebelahan, dia duduk sebelah gue, tuh si artisnya satu lagi duduk sebelah gue di tengah-tengah, menyeberangi. Dia tengok kayak gini doang, kagak mau negor gue, tetep negornya si artis yang sono. Gue udah senyum berapa kali, dia kagak mau senyum sama gue ya kan, pikir gue salah gue apa ya nih sama orang. Ya udah dong, karena dia nggak tegur gue, ya udah gue juga cuek aja sampai gue pulang. Akhirnya gue juga nggak tegur dia, gue cuma tegur si artis yang satu lagi ini. Ya nggak apa-apa sih kalau dia nggak mau tegur gue juga nggak masalah. Menurut gue mungkin dia merasa kayak dia lebih terkenal atau gimana, ya nggak apa-apa juga. Cuma pesan gue ya Neng, kalau di dunia entertain pengen awet, pengen langgeng gitu karirnya, pesan gue dijaga attitude-nya. Pesan gue dijaga attitude-nya. Mungkin kalau cuma satu kejadian artinya oh ya mungkin dia lelah, tapi kalau setiap momen acara, yang makanya di video itu aku tegaskan, aku sudah beberapa kali ketemu sama si orang ini, tapi aku selalu tersenyum, tapi dia nggak mau senyum balik. Makanya aku bertanya, ada apa sama aku, lu punya masalah sama gua atau gimana gitu. Bagi saya apapun itu, pertama berterima kasih. Apapun itu, ketika ada komentar ini komentar itu, terima kasih karena menjadi sebuah perbaikan ke depannya. Kedua, mungkin orang nggak banyak tahu. Orang-orang terdekat sih yang tahu. Ricis itu sangat introvert. Dia Mbak tahu orang introvert nggak? Iya. Punya nggak atau mungkin orang-orang yang introvert mungkin bisa memahami orang introvert itu, dia itu kadang-kadang saya bicara di keluarga besar ya. Di keluarga besar itu kalau lagi kumpul-kumpul pun dia sangat pendiam dan dia kadang bingung mau mulainya tuh gimana gitu. Jadi kadang-kadang itu juga suka nanya, saya mau mulai bicara sama tante ini gimana ngomongnya ya, mau mulai ini gimana ngomongnya ya gitu. Jadi Allahu a'lam, tapi apapun itu kita ucapkan terima kasih dan mohon doanya, dan berikutnya yang saya tahu dia punya keturunan. Jadi di antara keluarga kami kan 3 bersaudara, kakak beradik. Dan waktu papa sama ibu, seluruh keluarga juga tahu sih, keluarga besar, bahwa di antara keluarga kami yang paling pendiam itu Ricis. Jadi Ricis tuh nggak terlalu banyak cerita, tidak seperti kami ini kan ceriwis gitu. Tapi masya Allah ketika berada di depan kamera, beliau menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Yang orangnya nyangkanya Ricis itu ceria, aktif iya, suka olahraga iya. Tapi dia punya hobi yang menunjukkan keintrovertan dia gitu. Dia itu suka sendiri di laut. Jadi dia kalau ada apa-apa tuh sukanya tuh tenang di laut sendiri. Laut itu adalah kecintaannya dia. Ya gitu. Dia orang yang nggak banyak orang tahu bahwa orangnya itu suka menyendiri di kamar gitu. Orangnya tuh bukan tipe orang yang suka pergi kemana-mana, sukanya di rumah menyendiri di kamar, suka nulis gitu. Orangnya seperti itu. Jadi beberapa teman bilang, oh ternyata introvert ya, orangnya pendiam ya, dia orangnya pendiam, pemalu, pendiam aslinya.
ketika kamera on atau lagi syuting kamera off, berubah ya, pendiam dia. Kenapa ya ada orang kepribadiannya gitu ya? Kayak gitu ya, maksudnya pendiam ya, aslinya introvert ya. Pertama, ketika mungkin untuk saya dan nggak cuma untuk Ricis ya, untuk saya dan kita semua, bahwa kita dalam kehidupan ini memang pasti nggak pernah lepas dari berbagai macam komentar. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kita perbaiki dan jadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita melakukan kebaikan, kemudian ada komentar-komentar, ya fokus saja dengan kebaikan-kebaikan itu, jangan terganggu, fokus berkarya, fokus produktif untuk berprestasi. Setelah ramai disorot akan video curhatnya yang dianggap sebagai salah satu sindiran untuk Ria Ricis, nyatanya pernyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan video yang baru-baru ini kembali beredar di sosial media yang memperlihatkan kejadian yang sebenarnya. Lantas, seperti apakah bentuk klarifikasi yang coba disampaikan Bunga Zainal atas kehebohan yang terjadi hingga menyeret nama Ria Ricis itu? YouTubers ini ceritanya datang ujuk-ujuk nih dia telat gitu. Nah kita kan bersapa tegur ya kan, ya namanya kita saling menurut gue sih gue kenal dia ya karena beberapa kali acara sering ketemu dia. Terus pas dia lewat di depan gue senyum ya kan, dia kagak senyum balik sama gue, mukanya gini. Tapi lakinya baik banget, lakinya senyum sama gue sopan gitu ya kan. Niatnya aku tuh memang bikin video itu mengungkapkan bahwa ya gue pada saat itu merasa tidak enak gitu karena punya pengalaman yang tidak enak gitu. Jadi nggak ada niatan untuk menyentil seseorang, atau gue juga ngapain sih menyentil, toh gue juga nggak lebih baik juga gitu kan. Cuma artinya gue bersyukur gue punya sifat yang gue selalu ramah sama orang, selalu senyum sama orang, even gue nggak kenal sama orang, tapi gue kalau eye contact gini ya gue berusaha untuk senyum gitu. Itu sebenarnya buat pesan juga buat diri gue sih, ngingetin bahwa oh ya gue nggak mau magerin nih diri gue jadi artis papan atas atau artis terlebih terkenal atau senior gitu. Gue nggak mau magerin itu gitu. Orang akan merasa nggak sih kalau kamu baik atau kamu memang aslinya sifatnya ramah, kayaknya nggak usah kita tunjukin atau kita acting hai atau apa gitu. Orang akan menilai sendiri dengan keseharian, emang si artis ini ramah, si orang ini bukan artis aja lah, si orang ini ramah, orang ini baik gitu kan. Tapi ketika memang lo punya hati yang atau lo memang punya sifat yang sombong, itu tanpa harus aku menyudutkan atau menyuruh orang-orang lain untuk membenci dia, orang akan lihat sendiri kan, oh ini emang aslinya sombong nih, emang asli kan diperlihatkan sendiri gitu loh. Jadi tersenyumlah dan ramahlah kepada setiap orang walaupun tanpa kamera gitu, jadi senyum aja. Aku nggak pernah spill nama dia ya, itu kan netizen yang kok langsung ngarahnya, gue juga kaget gitu. Kok ngarahnya ke sana itu sebelum ada video-video yang tersebar. Jadi video-video itu gue juga nggak tahu ya, dapetnya pinter banget sih memang netizen Indonesia ini nih bikin PR tuh nilainya 100 gitu. Tapi aku tidak pernah menyebutkan bahwa si inisial ini yang disebutkan sama beberapa semua netizen gitu. Ya artinya kejadian itu memang seperti apa yang aku sampaikan di video aku, mungkin teman-teman juga udah pada lihat. Jadi kejadian pada saat itu di acara yang super megah itu aku datang sebagai brand ambassador dan juga tamu, lalu menyapa beberapa teman-teman artis, teman-teman ya semua yang ada di situ lah. Ya mungkin kalau yang di belakang-belakang karena jauh kita nggak harus ke belakang gitu, tapi di pusaran itu kayak di meja aku ke mejanya Dr. Oki juga, artinya kita bersalaman dan menyapa gitu. Nah makanya tadi kemarin kan gue sempet ada tuh yang komen kalau gue itu pernah diajak foto di salah satu tempat tapi gue nggak mau. Nah itu jadi pelajaran juga sih buat gue. Oh iya mungkin gue lagi capek. Tapi kalau satu kali masa lo langsung bilang sombong sih? Ya kan, misalnya satu kali nih gitu, lo sombong gitu kan, nggak bisa langsung dibilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah beberapa kali dengan orang yang sama,
terus gue negor, udah sering nih ketemu, terus gue kayak senyum gitu, terus lu jutek, gue harus bilang apa? Masa gue mau bilang lo nggak sombong sama gue? Boleh dong asumsi sendiri gitu. Tapi aku tidak tertuju ke orang ini, sama sekali tidak tertuju orang ini. Jadi kalaupun memang ada komen yang bikin viral, sebenarnya kan komen-komennya netizen kan. Jadi kalau netizen memang sudah langsung tertuju ke dia, artinya ya itu bukan ranah aku lagi. Sebenarnya no comment ya, no comment aja deh. Soalnya ntar dipikirnya aku sengaja buat itu untuk menyudutkan seseorang gitu. Padahal seperti kalian pada umumnya lah, kalau kalian punya kejadian yang tidak mengenakan terus kalian sharing di sosial media gitu, itu kan kayak hal yang biasa dilakukan pada zaman sekarang gitu. Lo bukan lagi curhat sama orang tua sih, tapi di sosial media itu platform yang memang lo bisa sharing segala hal gitu. Dan niatnya aku tuh memang bikin video itu mengungkapkan bahwa ya gue pada saat itu merasa tidak enak gitu, karena punya pengalaman yang tidak enak gitu. Jadi nggak ada niatan untuk menyentil seseorang, atau gue juga ngapain sih menyentil, toh gue juga nggak lebih baik juga gitu kan. Cuma artinya gue bersyukur gue punya sifat yang gue selalu ramah sama orang, selalu senyum sama orang, even gue nggak kenal sama orang, tapi gue kalau eye contact gini ya gue berusaha. Jadi kalau misalnya netizen langsung berpikir ke dia, itu kan salah gue dong gitu. Tapi gue merasa kayak udahlah, nggak usah dilanjutin lagi, terserah. Ya mungkin guanya aja kali yang terlalu sopan sama orang gitu loh.